Selamat datang di AB Journey. Di video kali ini merupakan part kedua perjalanan kita di Dieng. Yuk ikuti terus keseruan kita selama di Dieng. Karena kita datang di malam hari, maka kita memasuki daerah padat penduduk. Banyak banget nih di sini pemukiman warga dan juga guest house yang menyebabkan kanan kiri kita juga banyak sekali mobil terparkir. Setelah dari titik 0, kita langsung tancap gas menuju Sikunir. Nah, kalau kalian sudah ketemu dengan pos ini, tandanya kalian tuh sudah deket banget sama parkiran Sikunir. Pukul 00:06 kita sudah sampai di Dieng. Lebih tepatnya di Sikunir. Kita udah tinggal nanjak Sikunir ini. Ada tulisannya ke kanan ke arah Sikunir ke sebelah sini. Nanti kita akan nanjak di tangga itu sebelah sana. Waduh, kita lihat aja nanti ya. Kurang lebih berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh ke Bukit Sikunir dari parkiran mobil di samping apa ini ya? Samping telaga gitu. Aku nggak tahu namanya telaganya apa, tapi di sebelah sini telaganya dan tempat parkiran langsung di sini banyak banget luas. Halo, kita udah prepare untuk pakai muncak. Kita udah pakai jaket, udah bawa senter, udah bawa peralatan segala macam semuanya. Sekarang jam berapa sih, sayang? Sekarang jam 12.25. Coba sedikit, jam berapa? Jam 12.25. Kita rencananya mau langsung naik aja ke atas. Cuman kita nggak tahu nih estimasinya berapa, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Karena kita belum pernah, jadi ya ikuti terus perjalanan kita menuju puncak Bukit Sikunir. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat menuju Bukit Sikunir. Kamu depan kan? Enggak? Oke. Ini dia, kita sudah pakai lampu. Enggak, kita ke kanan. Itu ke villa. Ini depan. Di sini kita ke kanan. Ini kita udah bawa senter. Ya orang nggak ada yang jaga. Gimana? Mungkin kalian bakal salfok sih sama ini senter. Ini beli di TikTok, terang banget ternyata. Benar-benar berguna untuk kegiatan outdoor malam gini nih. Ini jalannya menanjak terus sampai ke depan. Nih, ini sih air panas. Oke, aku tim buka jalan karena senternya cukup terang. Jadi kita yang buka jalan. Ngecit jalan
ke puncak Sikunir. Kalau lurus tuh ke apa nih, pelataran Sikunir. Jadi kita puncak Sikunir sekitar 500 meter. Dia setinggi 2442 mdpl. Ini jalannya cukup nanjak sih. Tinggalin guys karena bikin konten, tapi gak apa-apa, seru karena jalan-jalan bareng keluarga. Stay tune terus ya sampai kita nanti di atas. Yuk, semangat, semangat. Mama depan harusnya. Jangan terlalu pinggir daerah papa. Jangan terlalu pinggir. Mama depan. Wah, nanjak tangga guys. Ya, istirahat dulu. Lihat, nanjaknya bener-bener ekstrim. Gila. Gimana gunung perahu? Gila tuh. Ini dari bawah sini. Ini tempat kita berpijak sampai atas sana. Belum, masih jauh lagi. Ya nggak tahu itu. Hati-hati ya. Jangan terlalu pinggir, pelan-pelan aja, licin soalnya. Sebelum nanjak pastikan bahwa pijakannya udah oke, nggak goyang. Misalkan gini, oh ini agak goyang nih, hati-hati gitu. Sini saya ke depan, atau kamu depan pegang senter? Aku aja ya. Nih kamu di pinggir pegangan tiang. Ini yang kanan lebih datar. Ini lebih datar. Berapa sih mendingan lurus sih? Iya. Kita udah jalan beberapa menit dan ternyata cukup terjal jalanannya nih kayak gini. Bebatuan tangga. Sebelah sini nih. Sebelah kanan. Tuh. Bebatuan lumayan curam. Kayak kita udah mau sampai deh. Kayaknya udah mau sampai di puncak Sikunir. Kayaknya ini bukitnya ya. Yang ada apa ini? Bendera. Wah, sampai juga akhirnya, alhamdulillah ya Allah. Kita udah sampai di musola. Sampai pos 1. Dikit lagi. Mana gunungnya? Oh iya. Kita tunggu. Wah, Ada sunrise. wah. Tuh gunungnya. Bentuknya kelihatan. Ini apa nih? Ini kalau kita mau masih bisa naik lagi. Cuma kalau udah nggak mau bisa stop aja kan? Puncak 3 15 menit. Puncak terakhir deh. Enggak, kayaknya 15 deh. 15 tuh bawahnya tulisannya dari 15 Ah, iya, 15 more minutes of hiking to the third last peak. Kenapa?
Happy birthday sayang. Tadinya mau sunrise, cuman kita bergatal-gatal. Nggak nyangka banget ternyata di surprisein ulang tahun di gunung. Terima kasih banyak buat papa, mama, mas, dan juga Dera yang menjadi orang pertama untuk ngucapin aku ulang tahun. Nah sekarang kita lanjut nih, setelah perayaan ulang tahun kita foto-foto dulu. Tapi habis itu kita lanjut pulang karena kita mau melanjutkan perjalanan untuk lihat sunrise di tempat yang lain. Walaupun sebenarnya kita pengen nungguin sunrise di sini, cuman ya karena satu dan lain hal ya akhirnya kita memutuskan untuk turun dan ya cari tempat lain. Ikuti terus perjalanan kita ke tempat selanjutnya. Let's go. Sebenarnya untuk tempat selanjutnya ini nggak terlalu jauh karena sekitar 30 menit aja dari Bukit Sikunir menuju wisata Taman Langit. Nah karena kita tadi nggak dapat sunrise di Bukit Sikunir, akhirnya kita memutuskan untuk pindah lokasi dan tetap hunting sunrise. Nah sekarang tujuan kita ada di Pintu Langit. Ternyata di sini nggak kalah indah, kita juga tetap bisa untuk mendapatkan si sunrise-nya itu dengan baik. Karena kita juga bisa ngelihat sekeliling banyak-banyak lampu, terus banyak spot foto, ada musola juga. Nggak kalah penting kita bisa dapat sunrise-nya juga cantik. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak dapat sunrise di Sikunir dan tetap mau hunting sunrise, lokasi ini bisa untuk dipertimbangkan. Betul banget nih teman-teman. Apalagi di sini kita nggak perlu capek-capek untuk nanjak. Tapi one day mungkin kita akan coba lagi untuk nanjak Sikunir versi berhasilnya kali ya. Mungkin karena kita kali ini belum tepat aja waktunya, jadi tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap bisa menikmati sunrise sebagus ini. Kalian bisa lihat view-nya. Setelah lihat sunrise di Pintu Langit, sekarang kita mau melanjutkan untuk isi amunisi dengan sarapan. Nah, sekarang kita mau cari sarapan di sekitaran kotanya. Di sini
ternyata banyak sekali pilihan sarapan dan kita memutuskan untuk ke tempat sarapan yang dulu ternyata udah pernah didatengin nih sama kita. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Dan karena kita melewati kawasan Dieng Platte, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sejenak untuk bikin video-video sebentar dan juga menerbangkan drone. Grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Setelah itu, lanjut deh kita melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari sarapan. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. By the way, untuk tempatnya ini nggak terlalu jauh dari titik 0 Dieng ataupun tulisan Welcome to Dieng Wonosobo. Kita tinggal maju aja sedikit, mungkin sekitar 1-2 menit aja. Nanti untuk tempat makannya ini ada di sebelah kanan. I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Itu dia tempatnya di sebelah kanan. Nama tempatnya ini Warung Makan Ibu Nani, spesialis makanan Jawa. Jadi sekitar tahun 2019 kita sudah pernah datang ke sini dan juga nginep di homestay ini. Nah, ini dia namanya Easy Homestay. Dulu 2019 kita masih pakai ini mobilio tahun berapa ya? Ya itulah pokoknya. Kita nginep di tempat ini, di homestay ini dan masuk dari belakang dari dapur. Sebenarnya nggak boleh, cuman karena kita nginep di sini jadi akhirnya boleh masuk dari belakang. Justru ibunya yang nyuruh ya, cuman jangan ditiru. Nah, bagian pertama ini ada dapurnya, dapur masaknya. Jadi Ibu Nani ini masaknya di belakangnya sebelah sini. Terus kita maju sedikit, langsung sampai di rumah makannya. Nah, untuk makanannya ini murah meriah banget, benar-benar murah, dan juga kalian bisa ambil nasi sepuasnya nih di sini bebas. Untuk lauknya nanti tinggal dihitung apa aja lauk yang kita ambil. Untuk varian lauknya banyak banget, mulai dari sayur, ayam, ikan, tahu, tempe, telur, banyak banget deh. Mie juga ada nih, kalian bisa lihat pokoknya di sini ya. But here I am, sunny laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Nah, ini dia untuk pemiliknya atau Ibu Naninya langsung sendiri. Nanti kalau kalian misalkan mampir ke sini, bisa langsung aja bilang kalau kalian tahu rumah makan ini dari kita. Ya, dikarenakan dulu kita belum pakai roof box, kita masih pakai roof rack aja. Kita ngikat barang-barang di atas, ditaruh, diikat, diterpalin supaya nggak basah dan juga tetap kuat. Dan seneng banget sih bisa nostalgia, bisa kembali lagi ke tempat yang dulu pernah kita datengin ataupun napak tilas istilahnya. Bener-bener seneng sih karena bisa diberikan kesempatan sehat terus dan juga bisa
jalan-jalan terus. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang kita sukain. Kayak kita contohnya suka road trip, jadi ya kita jalan-jalan terus sih. Oke, sudah cukup untuk nostalgianya. Sekarang kita kembali lagi ke masa sekarang di 2025. Sekarang tempatnya udah lebih banyak stiker tempelan dan juga menunya lebih banyak lagi, lebih bervariatif dibandingkan dengan yang waktu itu kita kesini. Cuman untuk rasa makanan tetap enak banget, nggak ada yang berubah. Cuman ciri khas di rumah makan ini itu semua makanannya rata-rata dibuat sedikit pedas. Jadi untuk kalian yang kurang suka pedas, jangan terlalu banyak ambil kuahnya, karena kuah-kuahnya ini walaupun warnanya bening tapi cukup pedas juga. Itu aja sih tips dari kita. Setelah kenyang, saatnya kita melanjutkan perjalanan ke tempat refleksi. Kita mau mandi air hangat di pemandian air hangat Banyu Alam, guys. Bener banget nih, karena kan kita tadi habis nanjak Sikunir dan badan pada pegel-pegel. Makanya kita memilih untuk menuju Banyu Alam ini biar badan kita lebih rileks lagi. By the way, ini tuh apa ya guys yang di sebelah kanan mengeluarkan uap? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Begitu bertemu dengan pertigaan, kita ambil ke kanan ke arah Kawah Sileri. Akhirnya sampai juga di pemandian Banyu Alam setelah melewati perjalanan yang nanjak, turun, berkelok-kelok, cuman pemandangan emang bagus banget. Nah, untuk di Banyu Alam ini kita dikenai biaya 15.000 aja per orangnya. Jadi masih sangat worth it untuk pemandian air panas seperti ini. Karena kapan lagi kan kita bisa berendam dengan air hangat dan disuguhi dengan view yang benar-benar cantik banget. Dan yang bikin tempat ini berasa eksklusif itu karena di sini hanya tempat cowok dan yang di ujung sana tempat untuk perempuannya. Jadi dipisah antara yang perempuan dan cowoknya, ada 2 tempat seperti itu. Setelah fresh abis mandi air panas, nah sekarang kita mau siap-siap untuk ke tempat penginapan kita, karena kita mau istirahat dan kita mau coba untuk nge-review tempat penginapan kita itu gimana. Makanya ikutin terus ya perjalanan kita sampai ke tempat penginapannya. Search for you, stay lost.
Begitu kita bertemu dengan pertigaan yang bertulisan Dieng Banjarnegara, kita ambil kanan dan lurus terus. Tidak jauh dari pertigaan tadi, kita melewati salah satu pintu masuk dari Candi Arjuna. Begitu melewati pertigaan Kawasikidang, kita ambil belok ke kiri, lalu langsung kita masuk ke dalam gang ke kiri ini, yang seperti yang kita bisa lihat di maps, langsung aja belok, karena untuk perjalanannya sudah sedikit lagi sampai, karena di daerah sini tuh banyak banget kabin-kabin, seperti yang kalian bisa lihat sebagai berikut. Jadi ini adalah tempat kita menginap, namanya Kabinku 2 Dieng. Ini dia kabin yang kita tempatin untuk di Dieng satu hari ini. Tempatnya besar banget ternyata, dari luar kelihatannya cukup luas. Ini dia. Assalamualaikum. Lihat, ada sofanya lucu. Sofanya di bawah. Ada TV-nya juga. Terus kaca tempat kita untuk mengaca. Dan di sini, oh sebentar, ada tempat masak nih. Tadi ini ada kompor yang bisa digunakan, udah bisa, ada gasnya tadi udah bisa digunakan. Air, oh ya ini juga nih. Ada kulkas kecil, ada rice cooker, jadi nggak perlu repot-repot untuk bawa magicom lagi ataupun rice cooker untuk masak nasi. Sebelum ke kamarnya, kita lihat dulu kamar mandinya. Oke, ini dia kamar mandinya. Halo. Ini dia. Lumayan not bad. Dan dia ada water heaternya. Water heaternya itu tipe gas. Gasnya itu tapi ditaruh di luar dari ruangan ini. Jadi ada di belakang bagian rumahnya. Jadi tetap aman. Selanjutnya sebelah kanan. Ini adalah main bedroom atau kamar utamanya di Kabinku 2, lantai 1. Kasurnya kayaknya ukuran queen ini. Cukup lah berdua, atau kalau misalkan kalian punya anak-anak kecil, suami istri sama satu anak kecil, masih muat banget sih. Tapi the best part itu ada di view-nya. Lihat, kita bisa melihat view sebagus ini dari kabin kita. Misalkan kita sambil santai di sini sambil makan atau ngopi, langsung disajikan dengan view yang benar-benar indah. Oke, next kita akan ke lantai 2. Cuman jujur tangganya bagus sih, tapi nanjaknya agak susah ya mungkin. Kita coba ya. Oke, kita coba naik ke lantai 2-nya. Halo Ibu. Aduh. Halo. Lihat kamarnya ya. Ada apa nih? Kamar. Oh, 2 kasur. Iya, 2 kasur. Jadi kalau misalnya mau bawa keluarga agak banyakan, sebenarnya di sini ada 3 kasur. Wah, aku kira 2 kasur loh kemarin pesennya. Dengan ukuran yang gede. Iya, lihat gede banget. Dan view-nya bisa, kita bisa langsung lihat. Misalkan ada saudara atau lagi istri lagi masak di bawah kayak gini gitu, bisa lah. Jadi ini ternyata 3 kasur, 2 kamar 3 kasur. Padahal kirain tuh kita mesennya untuk 2 kasur aja. Iya, ternyata dapat yang 3 kasur. Oke. Mungkin segitu aja, kita mau masukin barang dulu nih karena udah capek seharian nyetir semalaman, udah nanjak gunung juga, jadi kita mau
masukin barang dulu dari. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, gak kerasa tiba-tiba udah malam aja karena kita ketiduran dan kita semuanya lapar, jadi kita mau cari makan. Nah, untuk makannya ini kita lihat di sosmed ada rekomendasi tempat nasi goreng viral yang sekarang kita pengen coba. Nah, untuk tempatnya ini deket banget di seberang tulisan Welcome to Dieng, Wonosobo. Sebelum sampai itu kita belok ke kiri langsung parkir untuk parkiran mobilnya. Nah, untuk tempat makannya nanti ada di belakang parkiran mobil kita. Ini kita cobain nasi goreng yang cukup legendaris katanya di Dieng, namanya nasi goreng Pertang ataupun nasi goreng pengkolan. Nah, banyak banget ceker, tulang, ini rice pisang dan mereka bukan pakai posisinya itu ada di sebelah sini, maju sedikit sebagai Gak kerasa perjalanan kita di Dieng sudah berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai bertemu lagi di Perjalanan kita selanjutnya. perjalanan kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.